semua. Baik seminar pendidikan dengan tema Merdeka Belajar, Edukasi Inovatif, Belajar Mandiri, tetapi pada kesempatan fokus kepada kita pengajar Bapak dan Ibu. Jadi saya melihat dari sisi guru dan juga sehingga saya mau subtema dari yaitu guru kreatif, reflektif, mandiri, guru yang merdeka. Bapak dan waktu yang lalu sempatkan ya sengaja mengirimkan form untuk guru terhadap belajar. Sampai pagi tadi 300 data yang masuk respon Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita kasih plus untuk Bapak ya. Respon yang sangat cepat untuk cuma segera memberi. Akhirnya saya mengambil ada titik data 180 responden. SD, SMP, SMA dan juga yang lainnya begitu. Nah, dari 189 responden, ya, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat persepsi guru terhadap Merdeka Belajar ini masih siswa. Ini saya berikan beberapa data. Besar Merdeka diperuntukkan untuk, ini datanya saya untuk memberikan penguatan terhadap disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi sebagai mengatakan bahwa belajar itu peruntukkan untuk apa arti? Masih belum kita sebagai seorang pendidik, ketika belajar itu sebenarnya kan hanya untuk kita begitu. Dari sisi saya ternyata terbukti. Jadi kenapa guru selama ini selalu berpikir siswalah yang harus merdeka. Kemudian dari data ini kemudian saya komparasikan dengan Merdeka Belajar yang diharapkan oleh Kemendikbudristek begitu, yang di pemerintah Indonesia terkait dengan harapan Merdeka Belajar itu sendiri. Akhirnya saya berulang-ulang mendengar, mencari data begitu. Sebenarnya apa? Diinginkan oleh Kementerian Pendidikan, Budayaan dan juga Ristek begitu tentang merdeka. Kemudian saya mendapat beberapa hal menarik begitu. Beberapa hal menarik yang saya dapat tentang Merdeka Belajar itu sendiri. Pak Menteri menyampaikan Merdeka Belajar itu tentang culture change begitu. Formasi perubahan. Ini yang diharapkan belajar ini menjadi penting untuk. Kemudian yang kedua adalah budaya tentang innovation. Jadi dua hal ini sebenarnya bagian yang sangat dalam konteks belajar. Sehingga saya sangat fokus kepada bagaimana melihat gurunya begitu. Budaya ini nanti akan menjadi dalam belajar itu bisa di. Nah, jadi ada 3 hal yang penting dalam 2 budaya tadi Bapak dan Ibu, yaitu banyak tanya, mencoba, dan akhirnya akan ada karya di sana. Nah, inilah yang akhirnya akan menggeser budaya administrasi yang seringkali menjadi beban Bapak dan Ibu, menjadi budaya pembelajaran dan inovasi. Ini sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar yang diharapkan Bapak dan Ibu. Jadi budaya administrasi yang selama ini menjadi satu hal yang menjadi beban itu kemudian diarahkan kepada tujuan utamanya.
yang fokus pada pembelajaran dan juga bagaimana sebuah inovasi itu dilakukan. Nah, kemudian saya mencoba ya mencari lagi tentang pengalaman, kalau tadi dari Mas Menteri begitu ya. Kemudian saya mencoba melihat dari cara pandang ya Mbak Najila Shihab begitu ya, yang saya rasa ini satu relawan pendidikan yang luar biasa, yang akhirnya muncul yang namanya komunitas belajar begitu, komunitas guru belajar. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang penting, menjadi refleksi kita bersama terkait dengan bagaimana budaya merdeka belajar tadi dalam dua konteks tentang budaya pembelajaran dan juga budaya inovasi. Beliau mengatakan bahwa apakah sebenarnya guru kita ini sudah merdeka? Itu konteks pertanyaan pertama yang beliau sampaikan begitu. Background and effect. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa merdeka itu tidak diberikan cuma-cuma. Dalam konteks kenegaraan pun juga sama. Bahwa merdeka itu bukan sesuatu yang cuma-cuma diberikan. Tetapi merdeka itu digerakkan bahkan direbut. Artinya apa Bapak dan Ibu? Untuk sampai ke level yang namanya merdeka, termasuk dalam merdeka belajar, itu sesuatu yang harus digerakkan oleh kita. Bahkan kita rebut dan akhirnya kita mendapatkan yang namanya merdeka. Khususnya dalam belajar. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, merdeka itu didapat karena ada kesadaran diri. Nah, ini yang penting. Ada kesadaran diri untuk mencapainya. Gerak menuju ke sana, mengambil, merebut, dan akhirnya apa yang kita inginkan, yaitu merdeka belajar itu kita dapatkan. Itu pun yang harus dilakukan oleh guru-guru yang ada di kita. Nah, dari pengalaman ini Bapak dan Ibu, ada beberapa hal ya yang saya sebut di sini adalah mindset guru yang harus dirubah. Kalau merdeka belajar itu harus dicapai, bergerak menuju ke sana, direbut gitu ya. Berarti harus ada perubahan mindset berpikir kita tentang apa yang sudah terjadi selama ini. Yang pertama, seringkali kita menganggap bahwa kalau kita mau belajar berarti harus ada insentif internal, harus ada dulu. Saya ambil PPG karena saya ingin mendapatkan sertifikat pendidik, ujung-ujungnya adalah insentif untuk sertifikasinya. Jadi ini harus dirubah. Ya, harus dirubah. Jadi bukan karena ada dorongan eksternal yang mengharuskan kita akhirnya belajar. Tetapi ya namanya merdeka ya, namanya merdeka itu tidak lagi dipengaruhi oleh pihak luar. Dengan kata lain bahwa belajar itu sebagai sebuah kebutuhan alamiah gitu. Jadi seorang guru yang merdeka itu tidak lagi ada ikatan-ikatan luar yang mendorong mereka melakukan, tetapi butuh memang benar-benar lahir karena kebutuhan dan kesadaran diri secara alamiah. Yang kedua, ya, yang kedua. Nah, ini sering kali gitu ya, sering kali bahwa mau belajar itu nunggu dulu. Nunggu Pak Danang yang ahli media gitu ya. Pak Danang kapan ya? Nah, akhirnya pada saat itu tidak muncul, tidak ada tenaga ahli yang ada, akhirnya belajar itu menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Dan sekarang yang terpenting, ya, ini kita corek saja ini ya. Bukan berarti tenaga ahli tidak penting, bukan begitu. Tapi ketergantungan kita terhadap tenaga ahli itu yang harus dirubah cara pandangnya. Kita bisa belajar dari sesama guru. Jadi tidak harus nunggu ahlinya datang, tetapi bisa belajar dari sesama guru. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus dirubah lagi. Nah, ini seringkali kita selalu beranggapan bahwa belajar itu cukup terbatas pada apa yang akan dikerjakan begitu. Untuk apa gitu. Ini harus dirubah
ya, harus dirubah. Jadi belajar itu dengan tujuan dalam konteks tertentu, sehingga kita akan tahu tentang apa yang akan kita pelajari, apa yang harus kita kembangkan. Jadi belajar tentang apa yang kita butuhkan sekarang. Jadi dalam konteks keilmuan kita, kepakaran kita begitu. Jadi tidak lagi nunggu. Yang keempat, nah ini yang saya sempat protes begitu dengan salah satu panitia gitu. Pada saat saya diminta untuk menjadi narasumber begitu. Jadi maunya JP-nya banyak gitu ya. Pak, tapi dipadatkan sehari saja. Wah, langsung saya protes gitu ya. Lah gelem ora gitu ya. Kalau mau ya ngikuti polanya kami gitu. Kalau enggak ya sudahlah cari yang lain gitu. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena belajar itu butuh waktu gitu ya. Mau inovasi tapi sehari dipadatkan gitu ya. Ya harusnya 4 hari dipadatkan 1 hari hanya 4 jam. Bisa dibayangkan ya. Disunatnya berapa panjang gitu ya. Habis ini ya. Disunat semua gitu ya. Habis Bapak dan Ibu. Jadi itu yang harus dirubah. Yang keempat gitu ya. Belajar itu butuh waktu Bapak dan Ibu. Sehingga tadi budaya pembelajaran dan budaya inovasi itu, yang namanya inovasi itu tidak bisa. Sehari 2 hari itu tidak bisa. Butuh waktu untuk ke sana. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang akhirnya nanti akan muncul yang namanya komunitas. Seringkali kita beranggapan bahwa kompetensi itu sifatnya individu gitu ya. Sehingga kita mengalami kesulitan kalau harus berkolaborasi dengan orang lain, merasa lebih dari yang lain. Ini juga harus dihapus begitu Bapak dan Ibu. Jadi kompetensi itu sebenarnya tumbuh bersama dalam lingkungan. Makanya dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, itu menentukan ya, menentukan kita akan jadi seperti apa nantinya. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang selalu positive thinking begitu ya, secara tidak langsung ya, kita akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang positif juga. Kita kumpul dengan orang-orang yang kreatif ya, itu juga akan menumbuhkan. Lama-lama kita juga akan menjadi kreatif. Nah, kalau slogan kami di 3CM Center itu kreatif itu nular gitu ya. Jadi pada saat kita berada pada lingkungan kreatif, maka kita pun akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif itu karena kesempatan. Itu yang kami selalu dengung-dengungkan di pusat studi kami di 3CM Center. Kreatif itu nular dan kreatif itu karena ada kesempatan. Jadi pilihlah lingkungan yang tepat Bapak dan Ibu. Lingkungan yang tepat untuk mengembangkan diri Bapak dan Ibu untuk menuju yang namanya merdeka belajar tadi. Nah disinilah muncul ya Nasila Shihab tadi akhirnya memunculkan tentang komunitas guru yang sangat berdampak. Dan di situ saya sangat kagum karena setiap kali pertemuan itu tidak ada yang tanya sertifikatnya mana, biayanya yang membiayai siapa. Mereka berangkat sendiri di komunitas belajar itu, di komunitas guru belajar tadi. Luar biasa. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu kita harus menyadari begitu ya, yang seringkali begitu. Nah ini juga kreatif ini suara yang muncul tadi ya. Karena yang lain diam, yang ini muncul suara. Jadi ini salah satu bentuk kreatif gitu. Bapak dan Ibu kita sebenarnya warna-warni gitu ya. Warna-warni ada hijau merah di dalam diri kita begitu. Jadi terkadang kita hanya fokus pada keadaan kita itu. Saya maunya dengan yang hijau aja gitu. Iya. Cara pandang ini juga perlu dirubah begitu. Bahwa kita istimewa, individu yang istimewa. Kita individu yang berbeda dengan yang lain, itu pasti. Tapi jangan sampai kita mengkotak-kotakkan diri kita dengan keadaan yang membatasi ruang gerak kita. Gitu. Hijau kumpul hijau, merah kumpul merah gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah justru ini Bapak dan Ibu. Bagaimana kita membuat jaring atau jaringan gitu ya,
jaring atau jaringan dari sisi istimewa kita yang beragam tadi. Di mana jaringan pengetahuan, emosional, karena ada komunitas tadi, akhirnya muncul inisiatif, sensitivitas terhadap bagaimana yuk kita berkembang bersama. Dan di dalam komunitas itulah kita akan bertumbuh. Nah, sebenarnya Merdeka Belajarnya itu muncul dari kata demokrasi pendidikan di situ. Karena ada kebebasan, ada kebersamaan untuk tumbuh bersama dalam sebuah komunitas. Ini yang dilakukan Bapak dan Ibu. Sehingga, nah, kalau konteksnya tadi kita hanya bicara tentang siswa-siswa, jadi merdekakanlah dulu kita. Dari yang tadi harus ada sertifikat Ibu ya, gitu ya. Harus ada ini dulu. Nah, yang memandang semua serba individu tadi mulai berubah dalam bentuk komunitas, membangun jejaring, membangun jaringan pengetahuan dan emosi, sehingga tumbuh bersama dan akhirnya akan memerdekakan kita menjadi pribadi yang berubah kulturnya tadi Bapak dan Ibu. Kultur pembelajarannya dan akhirnya akan memunculkan yang namanya budaya inovasi. Dan itu nanti akan nular dampaknya ke siswa kita Bapak dan Ibu. Jadi jangan berharap peserta didik kita atau siswa kita akan menjadi pribadi yang merdeka kalau gurunya sendiri masih belum merdeka Bapak dan Ibu. Jadi sama-sama sebenarnya masih sama-sama dijajah gitu. Sehingga dalam konteks ini, mari ya. Jadi Merdeka Belajar itu bukan saja konteks siswanya, tetapi konteks dari kedua belah pihak ini. Bagaimana gurunya menuju merdeka dan akhirnya merdeka, akhirnya akan berdampak ke siswanya. Nah ini dampaknya Bapak dan Ibu. Ya, dampaknya kalau gurunya merdeka begitu ya, maka nanti akan ada perubahan ini. Yang biasanya siswa hanya terbatas pada ruang kelas begitu ya. Ya hanya di kelas gitu, kemudian mereka menjawab apa yang ditanyakan oleh gurunya, terbatas di situ. Akhirnya akan berubah menjadi keadaan yang seperti ini Bapak dan Ibu. Bukan berarti kemudian atapnya tembus bocor sampai ke atas, enggak gitu ya. Ini untuk menggambarkan bahwa siswa akan berkembang imajinasinya, berkembang kualitas bertanyanya, berkembang kekritisannya begitu ya, melebihi batas yang terkadang kita batasi di dalam ruang kelas itu. Sehingga mereka punya aspirasi yang tinggi, tidak lagi menunggu tadi gurunya tidak ada, menunggu gurunya memberi tugas begitu. Ini yang diharapkan Bapak dan Ibu. Bahkan mereka akan mampu melampaui, ya, melampaui batas tertingginya mereka. Bahkan mereka bisa berkreasi lebih dari apa yang sempat kita bayangkan begitu. Pada saat kita sudah berada pada tataran yang merdeka belajar tadi, maka kita juga akan memfasilitasi mereka dalam konteks yang merdeka juga. 3 hal penting Bapak dan Ibu untuk bisa sampai ke sana tadi, yang harus dimiliki oleh seorang guru yang merdeka. 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah komitmen. Ya ini Mbak Najila Swat luar biasa ini ya. Jadi tataran imajinasi dan juga analisis hal dan pengalamannya luar biasa. Ada 3 hal yang penting menurut Mbak Najila Shihab begitu. Yang pertama adalah komitmen. Yang kedua mandiri. Yang ketiga itu refleksi. 3 hal ini mudah diucapkan. Kalimatnya Mbak Najwa saya ambil gitu ya. Ketiga hal ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Komitmen Bapak dan Ibu. Ya. Komitmen ini juga menjadi satu hal yang kadang-kadang menjadi goyah gitu ya. Menjadi goyah pada saat Bapak dan Ibu masih tadi ya ada jajahan-jajahan yang lain gitu. Yang akhirnya lebih condong kepada apa hal-hal yang sebenarnya cara begitu ya, bukan menjadi tujuan, tetapi itu menjadi prioritas begitu. Jadi untuk yang bagian pertama yang komitmen ini Bapak dan Ibu, kita harus konsisten pada tujuan kita. Kita adalah seorang pendidik, tujuannya adalah bagaimana
kita mengembangkan peserta didik kita. Tidak terjebak lagi pada hal-hal yang sifatnya hanya cara-cara atau aktivitas-aktivitas yang terkadang menjadi sesuatu yang menghabiskan waktu kita. Tidak mudah ya, kebijakan yang saat ini terjadi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi pada saat kita tetap memegang teguh pada tujuan dalam situasi apapun, gitu ya, dalam situasi apapun, kita akan tetap kembali ke komitmen itu. Sama ya, tidak hanya di sekolah, di kampus pun juga sama gitu. Pak sibuk sekali, Pak enggak ada waktu, Pak enggak bisa ini, Pak ini ada ini, ada ini. Sama Bapak dan Ibu. Tapi pada saat kita kembali dan konsisten terhadap tujuan kita, ya. Makanya tadi mohon maaf saya agak mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi. Dalam konteks kesibukan saya, dalam konteks banyak hal yang saya kerjakan, tapi saya sadar gitu ya, bahwa komitmen saya di Satya Wacana itu adalah seorang pendidik. Maka saya akan kembali lagi ke komitmen pada tujuan awal saya di Satya Wacana. Sesibuk apapun gitu ya. Ya pernah di sini ini ya dari matematika pernah tanya ke saya, dari PAUD beberapa waktu lalu ya Pak Moses ya, bertanya juga ke saya begitu. Tapi akhirnya kembali lagi ke komitmen awal saya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti Pak ini ada bos, ada akreditasi, ada ngurus ini lagi Pak. Gitu. Situasi saat ini masih mengkondisikan itu Bapak dan Ibu. Tetapi bukan berarti kita akan terjebak pada situasi yang merupakan cara-cara kita melakukan sesuatu yang kaitannya administratif tadi. Kita lakukan tetapi tetap kembali dan konsisten pada komitmen awal kita. Capek? Ya. Pasti. Kadang sakit? Ya. Itu pasti. Tetapi ya, yang saya rasakan Bapak dan Ibu, pada saat kita konsisten dan komitmen itu betul-betul kita pegang dengan tujuan baik kita, ternyata menghasilkan buah yang lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi bagian pertama yang penting itu adalah komitmen. Konsisten pada tujuan. Nah ini yang saya cari. Gitu. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya kita lihat gitu ya. Waduh Pak, gimana ini mengerjakan ini gitu. Ya. Jadi terjebak pada administrasi, terjebak pada birokrasi begitu ya. Dan akhirnya itu menjadi prioritas dan akhirnya, wah, ini akhirnya langsung protes loh ini ya. Langsung protes ya Pak. Ya Bapak dan Ibu memang ini yang terjadi gitu ya saat ini begitu ya. Meskipun Pak Menteri sudah berusaha gitu ya. Ujian nasional, kemudian pengelolaan dana BOS, sudah mulai tidak lagi birokrasinya belibet ke sana kemari, sudah mulai dimudahkan. Tetapi ya masih lah ya masa transisi untuk berubah ke sana. Tetapi sudah diusahakan ke sana. Itu konsep yang dibawa oleh Pak Menteri. Bagaimana merdeka itu kemudian mulai diikuti dengan perubahan-perubahan kebijakan. Kemudahan birokrasi yang mulai dipotong, dipangkas, sehingga memudahkan pelaksanaannya itu. Sehingga nanti kita tidak terjebak pada kondisi ini yang akhirnya seringkali kita prioritaskan, lupa akan komitmen tadi. Ya, ini adalah cara, bukan tujuan. Jadi, kalau istilah saya ini mohon maaf Bapak dan Ibu, akhirnya ini perlu ya pertobatan massal gitu ya. Kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi kembali pada tujuan kita gitu ya, sebagai seorang pendidik. Melakukan 2 transformasi, perubahan budaya di dalam pembelajaran dan budaya inovasinya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Orang yang dikatakan merdeka itu pasti mandiri Bapak dan Ibu. Memegang kendali. Tidak lagi ya tergantung pada yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu kolaborasi tadi ya. Artinya bahwa sudah muncul kesadaran diri untuk memegang kendali saya akan bagaimana. Dan akhirnya mampu menentukan saya harus kolaborasi membangun jejaring tadi dengan siapa. Komunitas yang cocok dengan saya ada di mana. Level tertinggi dari mandiri itu adalah pengendalian. Dan itu yang masih
masih sulit gitu ya. Kemarin mohon maaf Bapak dan Ibu ya, ini membimbing PPG gitu ya, untuk penyusunan perangkat gitu ya. Ternyata luar biasa Bapak dan Ibu. Bikin perangkat tuh cepet banget nih ya. Kan luar biasa nih ya. Jadi perangkatnya tuh cepet jadi gitu ya. Ternyata cross check, wah luar biasa ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, mohon maaf ini ya. Waktu ditanya ini bagian ini maksudnya apa Pak? Wah malah bingung gitu ya. Dan ternyata memang sulapan terjadi di situ Bapak dan Ibu ya. Bukan dibuat sendiri ternyata ya. Ternyata wah ini tenaga pembantunya tuh banyak sekali gitu ya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu ya. Ini bukan nyindir ya, tapi sepertinya masih seperti itu gitu. Ya, sehingga kalau masih seperti itu Bapak dan Ibu, kendali kita berarti bukan pada diri kita begitu. Jadi kita masih dikendalikan oleh orang lain. Maka kemerdekaan itu belum ada di dalam diri kita yang jangan berharap kita peserta didik kita akan merdeka. Wong kita aja masih dalam penjajahan. Masa penjajah mau merdekakan orang ya? Wong dirinya saja belum merdeka. Ya ini ironis sekali. Kalau kita belum merdeka, mau memerdekakan orang lain ya pasti wong kita masih dalam lingkungan yang terjajah. Sehingga bagian yang kedua yang penting adalah mandiri, mampu memegang kendali dan akhirnya mampu menentukan arah. Dan bagaimana dia harus membangun jejaring. Yang terakhir yang paling penting. Kadang-kadang kita malu mau bercermin. Wah, ternyata banyak bolongnya, Pak. Kadang-kadang kita menghindari kalau bisa itu jangan diminta bercermin, Pak. Merefleksi diri itu jangan, Pak. Nanti, waduh, biasanya kalau refleksi itu mesti wadah pekerjaan lagi. Karena sebenarnya inilah esensinya guru, Bapak dan Ibu. Bagaimana guru ini mampu merefleksi diri terhadap apa yang sudah terjadi. Makanya tadi budaya yang kedua, inovasi itu adalah hasil dari refleksi ini, Bapak dan Ibu. Kalau tidak pernah refleksi, tidak pernah bisa melihat apa yang sudah ada, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan diri tadi, apalagi sampai ke inovasi. Tidak akan sampai ke sana, Bapak dan Ibu. Nah ini. Jadi ini bagian terakhir yang penting. Makanya di PPG ini kemudian dikemas dalam konteks pembelajaran basisnya masalah. Sebenarnya kan hasil refleksi identifikasi masalah yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sampai menemukan akar masalah dan mencari solusi terbaiknya. Sebenarnya itu esensi dari refleksi Bapak dan Ibu. Bagaimana melihat apa yang sudah dilakukan, mana yang sudah lebih, mana yang kurang, apa yang harus diperbaiki, inovasi apa yang harus dilakukan. Akhirnya akan muncul di sana. Sehingga akan ada perbaikan, perubahan, dan juga ada adaptif dan inovatif. Jadi kalau gitu-gitu aja, ya berarti Bapak dan Ibu dan kita semua masih dalam kondisi yang terjajah. Belum bisa melihat, memegang kendali, dan kembali kepada komitmen tadi. Ini 3 hal penting yang perlu kita refleksikan bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana komitmen kita, bagaimana kemandirian kita, dan bagaimana kita merefleksi untuk melakukan sebuah perubahan yang akhirnya akan muncul yang namanya inovasi. Sehingga kalau itu bisa terjadi Bapak dan Ibu, nah ini kan sering kali ya, kita itu menyalahkan saja pemerintah. Menyalahkan aja begini. Padahal kita tidak berbuat apa-apa gitu ya. Nambahi masalah ya gitu ya. Sehingga ini harus dirubah. Kalau yang lalu, ya piramidnya yang dirubah begitu ya cara pandangnya. Kalau yang lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah gitu. Akhirnya dituntut ini itu untuk melakukan sesuatu untuk bagaimana program pemerintah ini bisa dilakukan. Dan kadang-kadang justru tidak melakukan apa-apa dan isinya hanya protes. Yang terpenting justru malah itu dirubah Bapak dan Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi banyak hal dulu yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah tinggal support begitu. Kan selama ini kan justru dibalik begitu. Pemerintah punya apa, kemudian kita mendukung sana. Justru harusnya dirubah. Praktek baik, hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya sekolah, itu yang harusnya didukung. Butuh apa. Nah, itu budaya yang baru yang dinamakan merdeka tadi. Pada saat kita mampu membuat inovasi yang banyak, kemudian support pemerintah itu apa. Sehingga yang kita dapatkan adalah ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita berharap
siswa kita merdeka dalam belajar, berarti kita juga harus merdeka duluan. Supaya kita bisa mengantarkan mereka menjadi siswa yang merdeka, karena kita sudah mengalami kemerdekaan itu. Guru kreatif, inovatif, reflektif, dan mandiri, itu bukti bahwa guru sudah merdeka. Terima kasih Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi refleksi untuk kita bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Nugroho. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, materi yang sangat menarik yang sudah disampaikan beliau. Saya mencatat ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan persepsi guru yang saat mungkin kebanyakan masih salah tentang merdeka belajar yang hanya berfokus untuk siswa. Kemudian juga merdeka belajar ini merupakan transformasi perubahan budaya melalui culture of learning dan culture of innovation gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru yang merdeka adalah guru yang memiliki komitmen, mandiri, dan mau berefleksi. Dan yang terakhir, guru yang merdeka inilah yang akan menciptakan siswa yang